Welcome to Fun Science. Hujan buatan gimana? Jadi kamu bakalan buat ruangan ini jadi penuh dengan hujan. Ada titik-titik di dalam gelasnya ya gitu ya? Bener banget. Mending kita tanya ahlinya dulu. Iya. Kira-kira bener nggak nih? Maaf banget nih Mbak Linda. Sebelum aku jawab, aku mau nanya nih. Fun Science. Mana ya? Jam segini kok belum datang sih? Aduh, maaf banget nih Mbak Linda. Aku habis kehujanan tadi. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang udah di sini. Oke. Nah, kasihan tuh friendsnya udah nunggu dari tadi. Wah, Kita mulai maaf dulu yuk. ya. Halo friends. Welcome to Fun Science. Bersama aku Brenda Dan aku Leandra di acara kesayangan kita yang tentunya bakalan membahas seputar science yang tentunya super fun. Bener banget nih. Nah, Clea, tadi kan kamu habis kehujanan nih. Aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih gimana proses turunnya hujan? Aku jadi penasaran juga nih gara-gara kamu tanya. Emangnya caranya gimana sih? Nah, kebetulan banget. Sebelum aku jawab, mending kita tanya friends dulu. Kira-kira friends tahu nggak ya gimana proses turunnya hujan? Oke. Ini ada gambar. Ini adalah gambar, tahu nggak gambar apa? Penguapan air. Penguapan air. Penguapan air kah? Penguapan air. Siklus. Siklus apa? Nggak tahu. Siklus hujan. Betul, siklus hujan. Nah, sekarang di sini udah ada 3 tempelan. Iya. Nah, coba kamu urutkan proses terjadinya hujan. Kira-kira bener nggak nih? Oke. Kira-kira bener nggak nih? Nggak tahu. Betul. Nah, itu dia jawaban dari friends. Wih, macem-macem ya. Sekarang aku bakal ngajak kamu buat main hujan buatan. Hah? Hujan buatan gimana? Jadi kamu bakalan buat ruangan ini jadi penuh dengan hujan? Enggak dong, tenang aja. Nah, jadi di sini aku udah punya toples, terus ada air panas, terus di sini ada pewarna makanan dan juga ada es batu. Hati-hati. Santai. Ih, berasap. Taruh di atas sana. Nah, nanti hasilnya itu tuh bakal kayak gini nih, Lai. Ada titik-titik di dalam gelasnya ya gitu ya? Bener banget. Nah, jadi ibaratnya itu tadi air panasnya itu tuh kayak air yang terkena sinar matahari. Terus dibawa deh ke awan karena udah menguap, akhirnya hujan deh. Keren juga ya? Keren kan? Nah, Mm-mm. tapi untuk penjelasan lebih lengkapnya, mending kita tanya ahlinya dulu. Iya. Prof, jelasin dong. Halo friends, betul sekali penjelasan tadi. Proses terjadinya hujan tidak terlepas dari siklus air yang terdiri dari beberapa tahap. Dalam siklus pendek hidrologi, ada penguapan atau evaporasi, di mana air yang berbentuk cair akan menjadi gas menuju atmosfer ketika matahari memancarkan panasnya ke bumi. Dalam percobaan tadi, uap air panas yang naik ke atas merupakan tahap penguapan. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air menjadi lebih dingin dan berubah menjadi awan. Ini disebut kondensasi. Begitu pula dengan uap air panas yang terkena es di piring dalam percobaan tadi. Nah, banyaknya air yang mengembun dan udara yang tidak dapat mendukung berat awan membuat airnya jatuh ke bumi dan membentuk hujan. Ini disebut juga presipitasi. Oh, ternyata gitu ya. Thanks ya, Prof. Wih, gitu toh ternyata. Makasih ya, Prof. Aku jadi lebih ngerti deh sekarang. Ternyata ada juga ya proses terjadinya hujan. Nah, sekarang kan kamu jadi lebih tahu kalau hujan itu punya prosesnya sendiri. Ya, walaupun turunnya suka tiba-tiba sih. Betul, udah nggak bisa
komunikasiin gimana gitu. Nah, bener banget. Nah, Lea, mending kita langsung lanjut aja yuk ke percobaan selanjutnya. Tetap pakai es batu loh. Wih, aku suka banget nih. Yuk. Halo friends, kalian pasti tahu kalau es batu merupakan potongan air beku yang biasa digunakan pada minuman dingin. Biasanya es batu berbentuk persegi panjang atau trapesium jika dilihat dari samping. Es batu menjadi produk dari kulkas dan dapat dibuat di rumah dengan wadah pembuat es otomatis di dalam freezer. Tapi tahukah kalian kalau sejarah es batu berkaitan dengan penemuan John Gorey pada 1844? Dia adalah seorang fisikawan dan ilmuwan asal Amerika Serikat. Awalnya John membuat lemari es untuk mendinginkan udara dan menurunkan suhu ruangan sekitar. Dia membuatnya karena kualitas udara yang buruk saat itu dianggap dapat menyebabkan penyakit. Hingga kini kita mengenal es batu dari air yang ditempatkan di freezer. Wadah es batu banyak dibuat fleksibel, sehingga es batu dapat dilepaskan dengan mudah. Ada pula tempat es batu yang dapat diputar, sehingga es batu langsung jatuh ke wadah di bawahnya. Selain itu, kita juga banyak melihat cetakan es batu selain kubus, seperti bentuk bola dan bentuk unik lainnya. Ren, ini sebenarnya es batunya mau diapain sih? Aku penasaran deh. Sebelum aku jawab, aku mau nanya nih. Oke. Kamu biasa kalau pakai es batu tuh buat apa? Biasanya sih antara aku makan secara langsung, maksudnya es batu yang bersih lah ya, bukan yang kayak gini. Atau enggak, aku taruh di gelas buat aku minum deh. Nah, untuk ke percobaan selanjutnya, kita nonton video dulu yuk. Ayo. Nah, itu dia videonya. Itu kok nempel ya? Aku bingung deh. Bisa dong. Kamu tau nggak itu pakai apa? Bubuk tapi kok kayak lem ya? Bukan, itu bukan lem, tapi itu garam. Oh, garam. Kok bisa? Bisa dong. Kamu penasaran kan? Iya. Nah, kita coba yuk sekarang. Nah, jadi ini kita punya tali, terus talinya kita tempelin dia di atas esnya. Terus kita taburin garam deh. Kayaknya udah cukup deh itu. Sekarang kita tinggal tunggu beberapa saat dulu biar dia bisa nempel. Berapa lama? Mungkin sekitar 30 atau 60 detik. Berarti 1 menit dong. Yaudah ya, kita tunggu. Tuh, lihat kan, nempel kan? Wah, bisa gitu ya? Nempel lagi. Keren kan? Kamu tahu nggak kenapa? Garam pasti tuh nggak ngandung lem-leman, tapi aku jadi juga bingung nih. Kenapa ya? Gimana kalau kita tanya Friends? Friends kira-kira tahu nggak ya? Aku punya video ya, Iya. kamu nonton dulu. Oke, kamu udah pernah lihat sebelumnya? Videonya belum? Belum. Nah, menurut kamu kenapa es batunya bisa nempel sama talinya? Mungkin sentuhan bagian atom mungkin. Mungkin karena di es batunya ada larutan garam. Nggak tahu? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu. Kurang tahu deh. Jadi itu karena ada garam yang ditaburin di situ. Garamnya itu bereaksi sama es batunya, terus bikin talinya nempel. Itu dia jawabannya. Gimana? Makin bingung nggak? Aku tuh di sini buat nyari jawaban, bukan bikin tambahin bingung. Gimana sih? Yang mana nih? Mendingan kita tanya Prof deh. Oke, Prof, jelasin dong. Jadi, es batu dapat menempel pada tali yang diberi garam. Pada dasarnya, garam menyebabkan perubahan fisik dengan mengubah sifat dan suhu es batu. Air biasa membeku pada suhu 0 derajat. Saat garam ditambahkan ke air, titik beku air akan turun. Taburan garam pada es batu akan membuat es mencair dan membentuk genangan kecil di atas es batu. Meski begitu, es akan kembali membeku dengan cepat. Saat itu, tali yang diletakkan di atas es batu seperti tenggelam ke genangan garam tersebut. Setelah itu barulah es batu mengeras dan membuat tali dapat menempel. Itulah mengapa es batu dapat menempel pada tali yang diberi garam meski tidak ada lem sama sekali.
Wah, ternyata kayak gitu ya. Thanks ya, Prof. Wih, aku jadi ngerti deh, Prof. Thank you. Nah, tadi kan kita udah belajar kalau garam itu bisa nurunin titik beku. Gimana kalau sekarang kita bikin es krim? Wih, makanan favorit aku nih. Walaupun di luar lagi hujan, tapi tetep deh, nggak apa-apa yang dingin-dingin. Aku tetep mau. Yaudah, yuk kita buat. Yuk. Kelihatannya enak tuh, terus bahannya juga semuanya ada di rumah lagi. Bener banget, jadi kalau misalnya friends nih lagi gabut di rumah dan cuma punya ada susu, bisa loh cobain ini. Betul sekali. Yuk kita cobain. Boleh. Enak banget kan? Iya enak banget ini. Rasanya Ini kayak gampang banget lagi. gimana gitu, kayak beneran es krim. Ya bener banget, gampang lagi bikin. Betul. Nah, friends, makanya jangan lupa saksikan terus Fun Science bersama aku Brenda. dan aku Alejandra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!